nggak sih ada program baru dari Asosiasi Masa Waktu Ramadan ini? Nggak tahu apa tuh Mas. Jadi programnya itu ngabuburit Ramadan. Jadi nanti ada Bapak Ibu guru yang tausiah. Ayo kita dengarkan, Bram. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Anak sekalian, gimana puasanya? Masih semangat? Masih kuat ya? Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi kekuatan Allah untuk bisa melaksanakan puasa dan tetap semangat untuk belajar. Anak sekalian, berbicara bagaimana kita belajar, tentunya macam-macam. Ada yang lancar-lancar saja belajarnya, ada yang sulit belajarnya, ada yang berprestasi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang slow. Terkait dengan ini, mari kita belajar dari seorang ulama besar, yaitu yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pernah dengar nama ini? Beliau adalah ulama yang mengarang kitab Fathul Bari, kitab yang sangat terkenal di dunia pesantren, yaitu syarah dari kitab Sahih Bukhari. Anu sekalian, sebelum jadi ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu bahwa Ibnu Hajar adalah nama pena dari beliau yang aslinya bernama Zaid. Ibnu anak, Hajar batu, anak batu. Bagaimana beliau punya nama besar dengan julukan nama batu? Ternyata ada sejarahnya sekalian. Dahulu ketika beliau masih menjadi santri, menjadi pelajar, masih sekolah, sebetulnya beliau ini adalah seorang yang anak yang cerdas, tapi karena ada banyak musibah yang menimpa beliau, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, sehingga beliau ini pada masa remajanya banyak susahnya, sehingga ketika nyantri, ketika belajar, ketika sekolah, beliau ini sering tidak fokus dalam belajar. Ketika guru menyampaikan pelajaran, beliau pikirannya melayang entah kemana, sampai akhirnya pada titik tertentu beliau sangat bosan sekali dengan belajar dan memutuskan untuk keluar dari sekolah, keluar dari pesantren. Maka beliau ini pulang, dan dalam perjalanan, karena dahulu itu pesantren dan rumahnya itu berjauhan sehingga melewati gunung, melewati hutan. Di dalam perjalanan dilalah kok hujan deras. Karena itu beliau kemudian berteduh. Ada sebuah gua lihatnya, dan beliau masuk gua sambil beristirahat karena perjalanan yang jauh. Beliau ini berteduh. Kemudian di dalam gua tersebut, beliau diam sampai hujan reda, dan setelah hujan reda, beliau ini mendengar suara di dalam gua ini tes, tum 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 tum, air yang menetes. Beliau cari ke dalam, ternyata di dalam gua ada sebuah batu besar, di dalamnya ada air, dan batu yang besar tadi itu menjadi cekung, berlubang karena tetesan air tadi. Begitu terpesonanya dengan pemandangan tadi itu, Ibnu Hajar yang masih remaja itu termenung. Kalau batu yang sekeras itu saja bisa berlubang karena tetesan air, sedikit demi sedikit, mungkin karena lamanya, maka bagaimana dengan otak dan hati saya yang tidak sekeras batu?
tentunya bisa ya, mendapatkan ilmu kalau mau tekun dan terus-menerus belajar. Dari kejadian itu kemudian Ibnu Hajar move on. Dan dia tergerak untuk kembali lagi ke pesantren, ke sekolah, dan menghadap gurunya untuk belajar kembali. Di pesantren beliau tidak menyia-nyiakan waktunya, terus-menerus belajar, ya, tekun, ya, sedikit demi sedikit ilmu digalinya dengan penuh kesabaran, dan akhirnya beliau menjadi ulama besar, ulama hadis yang sampai sekarang kitab-kitabnya dibaca di pesantren-pesantren. Kitab Fathul Bari. Mari kita contoh ketekunan beliau, keuletan beliau dalam mencari ilmu, sehingga kita ya, menjadi siswa yang sukses mendapatkan ilmu dan memberi manfaat banyak kemudian di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi adalah Walaupun kita belajar sedikit demi sedikit, kalau kita melakukannya secara terus-menerus, kita akan menjadi jauh lebih pintar. seperti batu yang terkena air tetesan secara terus-menerus akan menjadi cekung dan berlubang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.